Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, ya. Meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa uh, bertemu, ya, meskipun lewat online. Mahasiswa sekalian, di kesempatan pertama ini saya diberi tugas oleh dari Universitas Harapan Bangsa untuk mengambil mata perawatan jiwa, ya. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Pak Agus Riyadi. Saya adalah koordinator Perseptorsip Keperawatan Jiwa di RSU Banyumas. Jadi saya yang memimpin, ya, untuk kegiatan praktek mahasiswa nurse khususnya di hari keperawatan jiwa jika praktek di Banyumas. Baik, mahasiswa sekalian, kita bahas di kesempatan ini tentang terapi aktivitas kelompok. Jadi terapi aktivitas kelompok ini ada bermacam-macam, ya. Ada 5 jenis terapi aktivitas kelompok. Ada penyaluran energi, kemudian ada sosialisasi, kemudian ada stimulasi sensori, dan sosialisasi atau orientasi realita, ya. Dan kebetulan saya diberi mandat atau diberi tugas membahas tentang terapi aktivitas kelompok, stimulasi persedi dan sensori, ya. Begitu. Kita langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ya, kita review dulu si gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini sering orang mengatakan, mungkin bahasa kita gemblung, ya, atau kendir, ya, bahasa Jawanya. Tapi kita harus paham, ya, sebagai tenaga kesehatan, apalagi keadaan, ya, besok sebagai calon-calon tenaga kesehatan harusnya lebih memahami apa itu gangguan jiwa, ya. Jadi manusia itu ada fisik, ya, ada jiwa, ada juga roh, gitu, ya. Jiwa jelas, ya, lebih ada 3 domain yang domain di area jiwa, yaitu domain kognitif, proses kognitif, kemudian afektif dan psikomotor. Ya, seorang terkena gangguan jiwa berarti dia mengalami gangguan di 3 area tadi, ya. Area kognitif, area afektif, dan psikomotor. Kalau kognitif berarti dia arahnya ke gangguan fungsi berpikir, ya, kemudian mempersepsikan sesuatu, itu di area kognitif. Kemudian di area afektif adalah emosi, perasaan atau mood, itu juga di area afektif. Jadi ada gangguan di sini, ya. Kemudian di area psikomotor adalah ada perilaku yang aneh atau perilaku yang terganggu, ya, yang berakibat apa? Si pasien tersebut akan mengalami hambatan dalam melaksanakan peran sosial, gitu, ya. Nah, salah satu jenis atau bagian dari afektif tadi, kognitif tadi adalah persepsi, ya, persepsi. Nah, gangguan persepsi yang paling sering pada pasien demensia adalah halusinasi. Jadi halusinasi adalah kemampuan manusia, ya, hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan pasangan internal dan eksternal. Si pasien tidak bisa, ya, membedakan antara apa ini nyata atau tidak nyata, ya. Ada stimulus dari mata, ini ada, dia mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, tetapi
sebenarnya tidak ada ya. Nah, dan pasien itu benar-benar merasakan, mereka benar-benar melihat, benar-benar mendengar, sehingga eh, pasien menganggap itu adalah nyata. Nah, tugas kita adalah bagaimana eh, kita bisa mengarahkan ya, atau bisa memberikan pengertian bahwa hal tersebut adalah tidak nyata, hal tersebut adalah palsu, atau ini ya, sesuatu yang palsu. Ini yang tugas kita yang berat ya. Jadi kalau kita melatih untuk menghardik atau mungkin apa, cakap ya, itu mudah, tapi bagaimana biar pasien itu tahu ya, apa halusinasi, tanda-tandanya seperti apa, dan apa yang dia rasakan, apakah halusinasi atau bukan, itu adalah tugas yang ekstra kita perlu keras ya. Pengalaman saya selama ini di merawat pasien gangguan jiwa adalah kita meyakinkan pasien bahwa itu adalah halusinasi, bahwa itu adalah tidak nyata, itu adalah palsu. Itu yang perlu kita perjuangkan ke pasien. Ya, jadi kita sudah masuk ke materi bahwa THK adalah satu jenis dari terapi modalitas. Ya, selain psikoterapi, ya ada terapi psikofarmaka, ada terapi psikoterapi, dan juga ada terapi modalitas. Terapi atau SLOM sendiri adalah bagian dari terapi modalitas. Menurut penelitian, pasien gangguan jiwa ya, ketika dia diberikan tidak hanya obat ya, tapi diberikan juga terapi modalitas, itu akan sangat bagus ya untuk proses kesembuhan pasien. Terbukti ketika ada pasien yang hanya diberikan obat, dengan pasien selain diberikan obat juga diberikan terapi modalitas, tingkat kekambuhannya lebih bagus yang pasien atau yang diberikan terapi psikofarmaka dan terapi modalitas. Jadi tingkat kekambuhannya sedikit. Di pasien yang hanya psikofarmaka, dia nggak tahu dia sakitnya apa sih, dia nyatanya minum obat, sehingga pasien akan ngomong, ini obat untuk apa, kenapa saya minum obat, nah, gitu kan. Maka intinya kita memberikan pengertian, ini loh obat ini untuk ini, obat ini diberikan karena kamu seperti ini. Ketika pasien menyadari seperti itu, insya Allah dia akan menobat dengan teratur. Oke, kita kembali ke topik. Jadi terapi orgas kelompok adalah terapi yang salah satu jenis terapi modalitas ya, dengan kita menggunakan aktivitas dalam kelompok untuk sebagai metode terapi. Kenapa harus kelompok? Harus ada interaksi di antara mereka. Syaratnya harus ada interaksi ya. Karena dalam aktivitas di dalam kelompok tersebut diharapkan ada efek terapi untuk pasien. Jenisnya apa? Ada 4, tapi juga ada yang menyatakan 5. Kalau 4 ya, ini ada stimulasi persepsi, sensori, realita, dan sosialisasi. Tapi ada yang mengatakan jumlahnya ada 5, jadi tambah 1 lagi, yaitu penyaluran energi untuk pasien dengan resiko kekerasan. Oke, ini yang kita bahas di materi ini adalah tentang stimulasi persepsi dulu ya. Ada 2, persepsi dan sensori. Jadi stimulasi persepsi adalah terapi yang menggunakan aktivitas mempersepsikan berbagai macam rangsangan ya, terkait dengan pengalaman dan kehidupan atau didiskusikan dalam. Jadi di sini pasien diharapkan ya, dia bisa mempersepsikan sesuatu berbagai stimulasi yang endingnya adalah pasien bisa membedakan apa itu stimulasi nyata atau ini tidak nyata. Ini seperti itu ya. Dan juga pasien bisa melatih ketika ada halusinasi apa yang dia lakukan. Jadi terapi ini tujuannya adalah membantu pasien ya, yang memiliki kemunduran orientasi, artinya memiliki kemunduran halusinasi, menstimulasi persepsi, dan yang memotivasi proses berpikir serta mengurangi perilaku maladaptif ya.
gitu. Jadi hasilnya diskusi kelompok adalah kesepakatan persepsi. Pasien sepakat persepsinya ini adalah nyata, ini adalah tidak nyata. Jadi diharapkan anggota kelompok ini satu kesepakatan, ya. Apa loh ini halusinasi? Apa itu bukan halusinasi? Ya, pasien jadi tahu, gitu ya. Dan cara untuk menyelesaikan masalah. Jika saya dengar suara apa yang saya lakukan? Jika saya mengalami hal seperti ini, saya sudah tahu cara namanya. Oke, ya. Jadi tujuan umum ya. Jadi di TK ini adalah diharapkan pasien yang ikut dalam TK dia punya kemampuan untuk mengontrol halusinasi secara bertahap. Ya. Jadi perlu kita tahu sendiri ya, macam-macam cara untuk mengontrol halusinasi. Ya. Jadi itu ketika sudah dilakukan, maka pasien yang ikut TK dia punya kemampuan untuk mengontrol halusinasi. Tujuan khususnya jelas ya, pasien dapat mengenal halusinasi. Kemudian pasien dapat mengontrol halusinasi dengan cara yang pertama adalah menghardik, yang kedua dengan melakukan kegiatan atau aktivitas terjadwal, yang ketiga dengan bercakap-cakap, dan yang terakhir minum obat secara teratur. Ini cara untuk mengontrol halusinasi. Diharapkan pasien juga akan tahu ya berbagai macam cara untuk mengontrol halusinasi. Nah, ini kriteria peserta THK-nya adalah pasien yang mengalami halusinasi pendengaran. Jadi diharapkan pasien yang ikut di THK adalah homogen. Homogen itu ya setara atau sama ya. Jadi pasien yang mengalami halusinasi, jadi tidak pasiennya satu halusinasi, satu HDR misalkan, satu pasien yang dua pasien halusinasi, yang lain PK. Ini menimbulkan error nanti ya, sehingga diharapkan sama ya, karena kita bahasanya adalah TK simulasi persepsi. Pasien yang semuanya mengalami halusinasi pendengaran tetapi sudah terkontrol ya, sudah terkontrol artinya halusinasi di tingkat inilah sekitar 2 ya. Kan kita tahu halusinasinya ada berapa? Nah, ada 4 ya. Yang pertama adalah comforting, kedua combining ya, ketiga controlling, keempat conquering. Comforting berarti menyenangkan ya, jadi halusinasi bersifat menyenangkan. Kemudian yang kedua combining. Halusinasi ini pasien sudah merasa jijik, Anda sudah merasa tidak nyaman dengan halusinasinya. Yang ketiga controlling, dari suara-suara itu sudah mengontrol pasien, tetapi pasien masih belum sepenuhnya terkontrol ya. Dan yang terakhir adalah conquering. Jadi di sini pasien sudah ditaklukkan oleh halusinasinya, sehingga pasien dengan halusinasi itu kita harapkan dia di tahap 1 atau 2 ya, artinya pasien masih bisa diajak kerjasama, begitu ya. Oke. Nah, gimana cara memproses seleksi pasien tersebut? Kita bisa berdasarkan observasi. Jadi perawatan ada kita di Bangsal itu ada observasi yang namanya metode standing ya. Di situ ada berbagai macam item yang kita nilai. Ya, kita bisa menilai pasien di tingkat mana. Ya. Lalu bisa nggak? Karena ada tingkat pasien ada ya. Mengeluarkan pasien, diharapkan pasien di tingkat yang sudah maintenance atau sudah melewati fase akut ya, pasien sudah di tahap rumatan atau maintenance. Dan juga wawancara ya, kita wawancara pasien apakah dia mau ya saja ikut kegiatan THK. Kemudian juga kita bisa dari hasil laboratorium yang ada di Bangsal ya, pasien ini halusinasinya sudah mulai, pasiennya ini halusinasinya sudah masih jelek, maka kita
bisa menseleksi dengan kita melihat asuhan perawatan. Dan juga bisa kita gali dari pasien sendiri dan perawat, ya, dan bisa berdasarkan masalah perawatan. Pasien juga kooperatif, ya, artinya ketika kita tanya pasien bisa menjawab, jawabannya juga nyambung, ya, dapat memahami pertanyaan diberikan dan mengadakan kontrak dengan pasien. Jangan lupa ya, setiap kita akan melakukan kegiatan dengan pasien, melakukan kontrak. Kontrak itu ada waktu, tempat, dan tema. Ya. Jadi semua kegiatan harus seperti itu. Nah, ini peran kita di TAK, ya. Ada yang berperan sebagai leader, ada wakil atau co-leader, fasilitator, dan observer. Saya kira sudah paham semua. Udah tugas jelas ya, saya sebagai seorang leader, dia pembacaan tujuan, ya, dan peraturan kegiatan. Ya. Kemudian juga dia memberikan motivasi agar peserta itu aktif, ya, dan juga menempatkan dirinya. Leader harus mampu memimpin keramaian aktivitas kelompok dengan baik dan tertib, dan juga menetralisir bila ada masalah yang timbul dalam kelompok. Jadi misalnya ada pasien yang mungkin error atau ada pasien yang meninggalkan tanah mood, ya leader harus bisa menetralisir dan menjelaskan permainan. Itu tugas leader. Kemudian tugas leader atau wakil leader. Yang pertama adalah menyimpulkan informasi, ya, dari fasilitator leader tentang tes pasien. Jadi si leader ini dari setelah leader ini, ya, setelah dia mungkin dapat masukan dari fasilitator, dia menyampaikan ke leader. Kemudian membantu leader dalam membimbing permainan, ya, jadi saling membantu. Kemudian jika leader menyimpang, ya, ini leader mengingatkan. Misalkan ada tahap-tahapan, misalkan ini yang pertama TAK menghardik, ya, dengan cara menghardik, mungkin dari leader tidak situ, maka si leader mengatakan kita adalah temanya adalah menghardik, misalkan seperti itu. Jadi mengingatkan. Kemudian juga memberikan reward bagi kelompok yang menyelesaikan anda dengan cepat. Memberi membantu leader, ya, artinya ini. Memberikan punishment bagi kelompok yang kalah. Karena misalkan ada permainan nih, yang misalkan di terapi kelompok, misalkan ada satu kelompok dibagi menjadi dua grup, ya, misalkan kan ada permainan. Ini yang memberikan punishment atau memberikan reward adalah leader. Nah, ini fasilitator, ya. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi pasien yang kurang aktif. Jadi jika melihat pasien ketika berjalannya kelihatan tidak aktif atau kurang aktif, maka tugas fasilitator mengingatkan, yuk aktif, atau yuk Pak fokus ini, dan fokuskan. Kemudian memberikan stimulus pada anggota kelompok. Intinya memberikan rangsangan, yuk. Nah, mengingatkan, mengajak untuk aktif di kegiatan. Berperan sebagai role play, artinya di sini juga perawat yang menjadi koordinator, dia juga sebagai peserta dalam kegiatan. Ya, role play, misalkan mencontohkan, ya, misalkan tahapannya menggambar. Nah, si fasilitator dia ikut menggambar, kemudian juga mencontohkan, ya, misalkan diajak gimana setelah selesai kan, misalkan, ya, leader, ya silakan untuk menceritakan apa gambarnya, maka si fasilitator itu menceritakan dulu dia sebagai contoh bagi pasien berikutnya, begitu, ya. Kemudian observer ini adalah mencatat jalannya proses kegiatan, kemudian juga mencatat perilaku pasien selama tersebut. Mencatat peserta yang aktif dan tidak aktif, dan mencatat jika ada peserta yang drop out dan alasan. Setting tempat, ya, jadi setting tempat ini bisa memutar, jadi
untuk lingkaran ya. Kemudian di depan ada leader, vasilator di sela-sela pasien, observer di luar lingkaran ya. Bisa seperti itu. Nah, ini sesi TAK. Jadi kita ada di TAK persepsi kita ada 5 sesi ya. Yang pertama adalah bantu pasien mengenal halusinasi. Sesi kedua adalah setelah pasien mengenal halusinasi, pasien diharapkan mampu mengontrol halusinasi dengan cara yang pertama itu dengan menghardik, yang kedua dengan cara membuat jadwal atau melakukan kegiatan terjadwal, yang keempat dengan bercakap-cakap, yang kelima dengan mencegah atau mengontrol halusinasi dengan cara minum obat. Pelaksanaan TAK sendiri langkah-langkahnya adalah pertama persiapan. Yang pertama jelas ya kita harus memilih pasien dengan kriteria oleh proses seleksi, yaitu dengan pasien dengan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Kemudian membuat kontrak dengan pasien ya, waktu, tempat dan tema kegiatan. Mempersiapkan alat ya yang diperlukan selama TAK. Cepat saja. Yang pertama adalah tahap orientasi ya. Setelah pasien kita kumpulkan, sudah kita setting, kita yang pertama adalah orientasi. Yang pertama adalah salam terapeutik. Salam, nama saya misalkan Agus ya. Saya suka dipanggil Agus ya. Saya adalah perawat ya, yang akan memimpin jalannya TAK. Ya, kemudian kita boleh ya kita menulis nama kita, ditulis kita kalungkan ke leher agar pasien bisa membaca nama kita. Kemudian menanyakan nama dan panggilan pasien, semuanya beri papan nama. Ya bisa dengan buat dengan kardus atau dengan apa lah ya yang bisa dilakukan di leher. Dan menanyakan pasien saat ini, gimana perasaan Mas Mbak hari ini ya kita tanyakan. Kita orientasi, kemudian masuk ke orientasi masih itulah kontrak. Di sini leader menjelaskan tujuan kegiatan. Misalkan nanti kita akan diskusi yaitu mengenal suara-suara yang didengar ya. Jadi jika pasien sudah terbiasa dengan menggunakan istilah halusinasi ya gunakan kata halusinasi. Jadi kita berlatih tentang mengenal suara-suara atau mengenal halusinasi. Setelah itu leader menjelaskan aturan main ya. Jika ada pasien yang ingin mendengar kelompok harus minta izin kepada perawat. Selama kegiatan 45 menit ya. Setiap pasien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, dilakukan seperti itu ya. Kalau ada pasien yang akan meninggalkan kelompok ya dia harus izin dulu pada leader. Dan kerja ya, yang pertama adalah sesi 1 adalah halusinasi. Leader menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengenal suara-suara yang didengar. Jadi mengenal ini ada berbagai macam item ya. Yang pertama adalah isi dari halusinasi, waktu halusinasi, situasi yang mencetus tipunya halusinasi, dan perasaan pasien jika ada halusinasi dan apa yang dilakukan ya. Jadi respon pasien ada kalau dia mendengar suara-suara apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan. Karena perawat minta pasien untuk menceritakan tentang halusinasinya ya. Ini bisa permainan atau paling sederhana ya pasien yang paling sebelah kanan perawat dulu ya, misalkan cara berurutan perawanan jarum jam juga boleh, atau juga pakai permainan boleh ya, misalkan kita pakai bola kemudian muter ya dari musik, nanti musik dimatikan, yang pegang terakhir memegang bola ini menceritakan tentang halusinasi. Itu lebih bagus ya karena biar tidak jenuh pasien. Kemudian setelah itu pasien atau ventilator nulis di whiteboard. Nah, misalkan si yang tentang pasien X ya, dia suara-suara hewan, yang diceritakan pasien B
misalkan ada suara-suara yang mengancam misalkan ditulis. Nah, jika sudah dilakukan, maka leader memberi pujian terhadap pasien yang bisa menceritakan halusinasinya. Ya. Terakhir adalah simpulkan isi. Ya. Jadi pasien kita menyimpulkan. Jadi yang namanya halusinasi kita harus tahu isinya apa, waktunya kapan, situasinya apa dalam kondisi sendirian atau lagi banyak orang, dan perasaannya jika pasien dengar suara-suara. Ya, begitu. Yang kedua adalah sesi tahap kerja kedua. Ya, jadi sini perawat menjelaskan kegiatan yang dilakukan itu mengontrol halusinasi dan cara yang pertama adalah teknik menghardik. Ya. Kalau di tempat saya yaitu bisa mengabaikan atau menolak, ya, intinya menolak menghardik. Yang pertama adalah perawat meminta pasien ya atau peserta THK untuk menyebutkan cara yang selama ini dilakukan untuk mengatasi halusinasinya. Apakah cara itu efektif? Ya, berurutan ya semua pasien, kemudian ditulis di whiteboard. Misalkan pasien X dia selama ini mengatasi halusinasi dengan cara tidur. Ya. Pasien B mengatakan dia selama ini mengatasi halusinasi dengan cara mungkin nonton TV dan sebagainya. Ya. Ditulis semuanya. Kemudian leader menjelaskan ya cara teknik menghardik itu dijelaskan oleh leader. Jadi bagus Bapak Ibu semua ya sudah bisa menceritakan apa yang dilakukan jika ada halusinasi. Berarti saya punya cara baru untuk mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik, yaitu tutup kedua tangan ya, kemudian bilang pergi kamu suara palsu, jangan ganggu saya, atau diamlah suara-suara palsu, aku tidak mau dengar lagi. Yang intinya adalah menolak. Ya. Kemudian setelah itu leader minta pasien ya untuk memperhatikan tadi yang sudah dilatih oleh leader. Ya, satu-satu ya, sampai pasien membuat giliran. Setiap pasien bisa melawan itu beri ujian. Ya, kemudian sesi ketiga adalah melakukan aktivitas perceptual. Ini penting sekali ya. Jadi salah satu cara untuk mencegah atau mengontrol halusinasi adalah pasien senantiasa melakukan aktivitas atau kegiatan. Karena itu dapat mengalihkan perhatian pasien dari halusinasi. Ya. Di sesi ini leader kita menjelaskan ya yang dilakukan, dengan cara kemudian juga bagaimana melakukan kegiatan terjadwal ya, artinya dengan metode membuat jadwal kegiatan. Jadi juga jelaskan bahwa ketika pasien melakukan kegiatan yang teratur itu akan mencegah munculnya halusinasi. Leader kemudian meminta pasien menyampaikan kegiatan yang dilakukan dan ditulis di whiteboard. Kemudian perawat fasilitator ya itu membagikan formulir ya, kemudian menulis formulir yang sama di whiteboard. Jadi formulir ini di sini ada nomor, jam, kegiatan ya, kemudian ada D dilakukan, T dilakukan, atau B dengan bantuan itu ditulis di situ ya. Jadi pasien diberi kertas satu-satu, dibimbing agar bisa menulis jadwal kegiatan harian dari dia bangun tidur sampai tidur lagi ya. Oke. Kemudian bisa koridor ini minta pasien untuk membacakan jadwal yang telah disusun ya. Jadi ketika pasien sudah membuat jadwal dia dari jam 5 misalkan ngapain, bangun ya, setelah bangun dia ngapain sampai dia tidur lagi, maka dibacakan jadwal yang telah dibuat oleh pasien. Berikan pujian dan tepuk tangan ya jika pasien sudah selesai membuat jadwal dan membacakan jadwal yang telah dibuat. Nah, kemudian
meminta komitmen ya pasien untuk melakukan kegiatan tersebut setelah disusun dan memberi tanda M kalau sudah dilaksanakan, tapi diingatkan ya oleh perawat dan T kalau tidak dilaksanakan. Ini kemudian sesi 4 bercakap-cakap. Salah satu cara untuk menghilangkan halusinasi juga dengan cara bercakap-cakap. Ini penting sekali, dan juga bagaimana biar pasien bisa membina interaksi dengan orang lain. Dan di sini perawat menjelaskan namanya bercakap-cakap ya. Dan juga perawat meminta tiap pasien menyebutkan orang biasa dan yang bisa dan biasa diajak bercakap-cakap. Temanya bebas ya, artinya yang ini adalah pasien ngobrol dengan orang lain. Temanya bebas. Kemudian pasien role play ya, disuruh untuk role play, memeragakan lah ya. Tentunya dicontohkan dulu oleh perawat. Dengan perawat mengatakannya, mengajarkan. Jika halusinasi, suster ada suara di telinga, saya mau ngobrol saja dengan suster, atau suster saya mau ngobrol tentang kegiatan harian saya. Boleh. Temanya bebas. Ya. Kemudian perawat meminta pasien untuk memberikan atau di role playkan dengan orang sebagainya dan memberikan pujian atas keberhasilan pasien. Kemudian patuh minum obat ini juga penting sekali, bahwa obat ya, ada jenis-jenis obat yang bisa untuk menurunkan halusinasi ya. Jadi halusinasi timbul biasanya ya kalau kita baca teorinya adalah karena peningkatan dopamin. Dopamin kita di masing-masing kita ya, otak kita ada dopamin ya. Ketika dopamin itu kadarnya meningkat ya, maka timbullah halusinasi, timbullah hiperaktif ya, pasien marah-marah, ada sebuah penjelasan. Maka obat-obat ini sebenarnya memblokade ya. Diblok, jadi dopaminnya tidak meningkat. Ketika dopamin tidak meningkat ya, yang tadinya halusinasi dia mulai berkurang. Kemudian juga kita harus menjelaskan ke pasien ya, kalau kita tidak patuh minum obat ya kita bisa kambuh. Pasien minta pasien yang menyampaikan obat yang diminum apa, minumnya dengan tulis di whiteboard. Oke. Kemudian perawat menjelaskan 5 benar minum obat, itu benar obat, benar waktu, benar pasien, benar cara, benar dosis. Ini penting sekali ya. Jangan sampai pasien minum obat semaunya. Ya, ada pasien dulu yang minum obat sampai 10 ya, ini pasien tidur terus ya. 3 hari 3 malam dia tidur terus. Ini jelas. Kemudian pasien juga diminta menyebutkan 5 benar cara minum obat ya, secara gantian, memberikan pujian jika pasien benar melakukan itu, menuliskan perasaan pasien setelah atur minum obat, gimana beratnya jika pasien obat ditulis di whiteboard. Menjelaskan keuntungan patuh minum obat ya. Itulah salah satu cara mencegah terjadinya halusinasi dan juga kegangguan. Akibat tidak minum obat, ya jelas ya. Ketika tidak minum obat, maka kadar dopaminnya meningkat, maka timbullah halusinasi. Pasien ngamuk juga bisa, sehingga kambuh ya. Oke. Terminasi terakhir ya. Ini juga penting, ini maksudnya kecil ya. Jadi determinasi ini perawat menanyakan perasaan pasien setelah mengikuti kegiatan TRA. Ya. Kemudian perawat menanyakan cara mengontrol halusinasi yang selama ini diajari. Sesi 1 ya, ngerti gimana caranya.
Isi 2 bercakap-cakap gimana caranya? Ya, di sini determinasi ditekan kembali ya. Dan perawat memberikan reinforcement juga sama tindak lanjut. Nah ini determinasi adalah mengajarkan pasien latih ya, latih apa yang sudah diajarkan oleh perawat. Dan katanya akan datang ya, perawat mengakhiri TK dan buat kesepakatan baru untuk TK yang lain, misalkan sensori dan sebagainya. Ya, selanjutnya kita evaluasi ya, dokumentasi. Jadi selama kegiatan yang akan dilangsungkan, jangan lupa dokumentasi ya, khususnya saat kerja. Formulir evaluasi ya, dan evaluasi sesi yang dilakukan. Yang kedua adalah TAK stimulasi sensori. Tadi kita sudah membahas stimulasi persepsi, sekarang stimulasi sensori. Jadi stimulasi sensori adalah terapi kelompok yang diadakan dengan memberikan stimulus tertentu kepada pasien sehingga terjadi perubahan perilaku adaptif pada pasien. Jadi di sinilah kita merangsang semua panca indera pasien agar memberi respon yang adekuat ya, atau respon yang cukup. Terapi ini diberikan karena klien tidak mau merespon dengan lingkungan sosialnya. Ya, biasanya ada pasien rendah atau isolasi sosial ini juga bisa dilakukan terapi ini. Tujuan di stimulasi sensori adalah pertama meningkatkan kepekaan terhadap stimulus, meningkatkan kemampuan merasakan keindahan, dan meningkatkan apresiasi terhadap lingkungan. Oke. Ini bentuk stimulusnya apa? Yang pertama adalah dengan suara atau musik, dengan gambar, ya, dengan gabungan visual dan suara, seperti melihat TV atau melihat video, ya. Jadi ini sensorinya, ya, kita rangsang biar pasien bisa memberikan respon terhadap stimulus yang kita berikan. Yang pertama adalah dengan mendengar suara musik. Ini TK yang sangat lazim dilakukan di bangsal jiwa. Ini mudah ya, jadi dengan memberikan stimulus suara ya, sehingga pasien terjadi merespon suatu sehingga ada perubahan perilaku ya. Dia lebih aktif atau lebih mau merespon terhadap lingkungan. Tujuannya adalah pasien mau mengenal musik, ya, menikmati musik dan juga menceritakan perasaan setelah mendengarkan musik, ya. Dan menceritakan isi musiknya, ya, menceritakan isi musik tadi. Nah, indikasinya adalah pasien yang menarik diri dan pasien yang HDR rendah. Jadi pasien yang menarik diri dan HDR biasanya dia responnya lambat ya. Kita memberikan nyapa aja kadang lama gitu ya. Siapa nama kamu? Dia responnya agak lama. Maka diberikan ini ya, stimulus berupa musik biar dia melatih respon ya, respon pasien biar dia tanggap terhadap lingkungan dia. Setting adalah setting tempat ya, peserta duduk melingkar. Alat yang kita gunakan dulu ya kita pakai tape recorder ya. Kalau sekarang ya bisa menggunakan HP atau musik box ya. Saya kira sekarang lebih mudah itu. Ya, lebih mudah. Ditambahkan musik-musik yang ada isinya atau ada maknanya ya, atau musik yang bermakna religius itu juga bisa. Maka metodenya bisa dengan diskusi dan sharing persepsi. Langkah-langkah kegiatan yang pertama jelas persiapan. Kita pilih pasiennya ya, pasien dengan menarik diri atau pasien dengan harga diri rendah, pasien duduk melingkar. Kemudian pertama jelas sama ya, jadi semua kegiatan kita awali dengan orientasi, salam terapeutik, validasi ya, jadi menanyakan perasaan pasien hari ini, jelaskan tujuan kegiatan, jelaskan aturan main,
Itu kalian harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Bila ingin keluar dari kelompok, kalian harus minta izin kepada terapis dan lama kegiatan 60 menit. Ya, itu di fase orientasi. Kerjanya adalah pertama, leader ya atau terapis itu mengajak pasien untuk saling memperkenalkan diri ya. Dimulai dari terapis ya, sama ya, perkenalan diri leader dulu, fasilitator, co-leader, observer dikenalkan semua, baru setelah itu seluruh pasien berkenalan secara urut. Setiap pasien selesai berkenalan, dia atau memperkenalkan diri, berikan pujian dengan bertepuk tangan. Kemudian terapis menjelaskan atau leader menjelaskan bahwa diputar lagu, ya, satu kan boleh berjoget sesama irama lagu, ya, boleh joget nggak apa-apa. Kemudian setelah selesai lagu tersebut, pasien ditunjuk, ya, untuk menceritakan apa isi lagu tersebut, isi cerita dari lagu tersebut, dan perasaan pasien setelah mendengar lagu tersebut. Yang misalkan pasien apa nih, begadang ya, Roma Irama, begadang jangan begadang, nah gitu kan. Maka pasien sudah menceritakan apa perasaannya setelah mendengar itu. Oh ya, saya senang misalkan. Isinya apa? Ya, isinya agar kita jangan begadang misalkan. Bahwa begadang itu tidak baik. Itu ada isinya kan seperti itu ya. Oke. Dengan terapis yang memutar lagu, klien mendengar dan boleh berjoget bergiliran seperti itu sampai semua pasien mendapat giliran ya. Setelah tapi jangan lupa berikan pujian setiap pasien mampu menceritakan perasaan dan mampu menceritakan isi dari lagu tersebut. Ya, kemudian terminasi sama ya, mulai setiap terminasi apapun jenis THK-nya sama. Pertama adalah menanyakan perasaan setelah mengikuti kegiatan THK, ya, kemudian memberikan pujian atas pencapaian kelompok dan terus melanjutkan pasien agar mendengarkan musik yang bermanfaat atau musik yang bermanfaat dalam kehidupan. Ya. Kemudian kontrak yang datang, terapis atau perawat menyepakati kegiatan THK berikutnya dan tempat waktu THK berikutnya. Nah, yang kedua adalah menggambar. Ini juga lazim ya. Kita memberikan stimulus pasien dengan cara menggambar. Ini lazim diberikan di pasien-pasien jiwa. Jadi kita memberikan stimulus menggambar pada pasien sehingga terjadi perubahan perilaku. Tujuannya pasien dapat mengekspresikan perasaan melalui gambar. Pasien dapat memberi makna gambar tersebut. Indikasi sama. Jadi pada pasien dengan stimulasi sensori biasanya adalah pasien dengan HDR atau menarik diri. Settings tempat duduk yang melingkar atau mungkin bisa menggunakan meja ya, mejanya disusun melingkar atau kalau tidak ya lesehan bisa di bawah ya, dengan karpet atau dengan tikar juga boleh. Tempat tenang dan nyaman. Kemudian alat ya, ada kertas HVS atau mungkin buku gambar juga boleh. Dan pensil ya, dan bagusnya ada juga rayan warna. Nah, metodenya bisa dengan dinamika kelompok atau diskusi. Kemudian kegiatan sama ya, siapkan memilih pasien, terapis yang membuat kontrak dengan pasien dan terapis menyiapkan alat dan tempat. Untuk orientasinya sama, salam terapeutik, kemudian menanyakan perasaan, ya, jelaskan tujuan THK ya di kontrak dengan tujuan aturan main, sama dengan tadi. Tahap kerja yaitu merawat, jelaskan kegiatan yang dilakukan yaitu menggambar dan menceritakan hasil gambar kepada pasien lain. Kemudian fasilitator ya membagikan kertas, pensil, dan pewarna ya kepada setiap pasien. Kemudian meminta pasien menggambar apa saja sesuai dengan perasaan hatinya. Nah, ketika pasien mulai menggambar, maka leader atau perawat berkeliling ya dan memberi penguatan kepada pasien.
jangan mencela, gambar apa ya, tapi itu bagus ya, dan dikasih penguatan kepada pasien. Setelah selesai sama menggambar, maka terapis meminta masing-masing pasien untuk menceritakan gambar yang dibuatnya, ya, dan menceritakan apa makna gambar tersebut. Kegiatan dilakukan sampai semua pasien dapat giliran. Setiap pasien menceritakan gambarnya, pasien mau menceritakan makna dari gambar tersebut, maka kita berikan tepuk tangan, reinforcement, terminasi, sama ya pasien. Kita menanyakan perasaan klien setelah TKK dan memberikan pujian atas pencapaian kelompok. Kemudian tindak lanjutnya adalah mengajarkan pasien untuk mengekspresikan perasaan di gambar. Jadi ketika di rumah boleh aja ya pasien gambar-gambar di nggak apa-apa, mengekspresikan perasaan mengenai yang tersumbat dalam hati pasien diekspresikan dengan cara menggambar. Menurut yang datang menyemangati tahap berikutnya dan menyemangati pada waktu ya. Yang ketiga adalah menonton TV atau video. Itu dengan, kalau tadi kan mendengar ya atau menggambar ya dengan visual. Nah ini digabung antara visual dengan suara, yaitu dengan cara menonton video atau TV. Tujuannya pasien mampu menceritakan apa yang ditonton dan pasien dapat menikmati TV atau video tersebut yang diputar ya. Sama indikasinya, jadi pada pasien TAK stimulus sensori adalah pasien dengan isolasi sosial atau pasien dengan bela diri rendah. Settingnya layan bentuk lingkaran atau jejer ya di depan TV, ruangan aman, nyaman dan tenang. Alat bisa dengan video player dulu ya, VCD. Kalau sekarang bisa pakai laptop boleh. Laptop pakai LCD tentunya ya. Dan lebih bagus sudah sound atau yang ada sound system biar suaranya ngejreng. Persiapan sama terapis membuat kontrak dengan klien yang terpilih, kita melakukan kegiatan di jam berapa, tempatnya di mana, kemudian perawat menyiapkan alat dan tempat. Jadi terus terapis itu perawat ya. Kemudian orientasi selang terapeutik sama ya kan, selamat pagi, sore malam, assalamualaikum juga boleh. Untuk menanyakan perasaan pasien, ya jelaskan kegiatan yang dilaksanakan, jelaskan aturan main sama ya. Jadi di orientasi apapun jenis TAK-nya sama kegiatannya di kerjanya ya, pasien yang itu menonton TV, jelaskan bahwa nanti kita akan menonton TV atau menonton video. Nah setelah kita nonton video nanti Mas Mbak nanti menceritakan apa isi yang telah ditonton video tersebut ya. Kemudian memutar TV, LCD, laptop ya yang telah disiapkan. Nah kemudian setelah selesai maka disuruh kesempatan untuk menceritakan isi apa yang dilihat atau ditonton dan melakukannya untuk kehidupan. Jadi kalau bisa videonya yang bermakna ya, misalkan video apa cuci tangan atau video apa pola hidup yang bersih dan sehat ya, itu bisa. Nah setelah selesai ya sama, jadi kita memberikan ujian. Tapi setelah pasien menceritakan menceritakan persepsinya atau menceritakan yang ditonton, kita mengajak yang lain bertepuk tangan dan memberikan pujian. Setiap pasien mendapat giliran. Terminasi ya. Kemudian terapis menanyakan perasaan klien bagaimana perasaannya setelah menonton TV, menonton video ya. Berikan pujian ya. Kemudian selanjutnya adalah terapis dapat mengajarkan pasien jika di rumah bisa menonton TV yang baik. Jadi bisa milih TV yang mungkin apa ya kira-kira ya. Mungkin adalah di TV yang baik ya, misalkan Syahrul Rohani ataupun mungkin ada sandiwara yang tidak yang tentang keluarga juga, atau musik juga nggak apa-apa. Kontrak yang datang, terapis menyemangati kegiatan TAK berikutnya dan terapis mengenai tempat dan waktu TAK.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang intinya bahwa kegiatan apa adalah kegiatan yang lazim dilakukan di pangsel jiwa dimanapun, yang sangat efektif ya untuk meningkatkan kesembuhan pasien dan juga melatih pasien bersosialisasi dengan orang lain. Maaf kalau mungkin tadi suara saya agak tidak jelas ya karena saya pakai masker, karena memang saya di rumah sakit ya, harus pakai masker terus ya, jangan dilepas karena risiko ya, apalagi sekarang ada wabah COVID yang atau corona yang sedang kita hadapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.